Timnas Indonesia tengah memasuki fase krusial jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak dan dijadwalkan akan bermain dua laga awal di Jeddah melawan dua kekuatan besar Asia tersebut. Meski laga baru digelar 2 bulan lagi, persiapan timnas terus dimatangkan termasuk dengan kemungkinan penambahan 2 pemain baru di lini serang. Hal ini menjadi penting setelah dipastikan bahwa Ole Romuni, striker utama timnas Indonesia, harus absen karena cedera patah kaki yang dideritanya saat bermain bersama klubnya di Piala Presiden lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini tengah mengupayakan kehadiran 2 pemain baru sebagai pengganti Romuni. Meskipun identitas mereka masih dirahasiakan, diharapkan mereka dapat memperkuat sektor depan yang menjadi titik lemah timnas Indonesia saat ini. Indonesia menorehkan sejarah sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Prestasi ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, dan Yordania. Menariknya, beberapa pemain timnas Indonesia saat ini bermain di kasta tertinggi sepak bola Eropa, terutama di Belanda. Setidaknya ada 7 pemain timnas Indonesia tercatat bermain di Eredivisie, antara lain Calvin Verdonk, Nets Nijmegen, Miss Hilgers FC Twente, Eliano Reijenders S. Zwolle, Justin Hubner Fortuna Sittard, Ivar Jenner FC Utrecht, serta Mauro Zylstra FC Volendam promosi ke Eredivisie dalam proses naturalisasi. Milano Jonathan FC Utrecht dikabarkan akan dinaturalisasi. Selain itu, timnas Indonesia juga memiliki pemain di liga-liga Eropa lainnya seperti Kevin Dix, Borussia Mönchengladbach, Bundesliga Jerman, Emil Audero, Cremonese Serie A Italia, dan Ragnar Oratmangun FC Dender Belgia. Pemain ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia yang meski berada di peringkat FIFA ke-118, tampil mengejutkan di babak sebelumnya dengan menyingkirkan tim-tim unggulan seperti Bahrain dan Cina. Arab Saudi yang kembali dilatih Hervé Brandner dipastikan juga akan menjadi lawan tangguh. Namun Indonesia punya modal kepercayaan diri. Di babak ketiga, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi di Jeddah 1-1 dan bahkan menang 2-0 di GBK lewat gol Marcelino Ferdinand. Meski Ole Romuni yang diperkirakan akan absen, harapan masih ada lewat para pemain yang sedang dipersiapkan, termasuk Milano Jonathan dan Mauro Zylstra. Milano Jonathan dikenal punya gaya bermain dinamis, sementara Mauro Zylstra sedang dalam proses naturalisasi dan menunjukkan performa menjanjikan di Belanda. Namun pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tetap dihadapkan pada tantangan meramu strategi yang solid, terutama di sektor depan. Ole Romuni sejauh ini telah mencetak 3 gol penting dalam 4 laga terakhir, termasuk penalti krusial saat melawan Cina di GBK. Sebelum Oktober, timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani 2 laga uji coba FIFA Matchday melawan Lebanon dan Kuwait pada bulan September. Kedua laga ini akan menjadi ajang finalisasi formasi inti serta penentuan siapa yang pantas menggantikan Romuni di lini serang. PSSI dan seluruh pendukung timnas kini hanya bisa berharap bahwa 2 pemain tambahan yang disiapkan mampu tampil maksimal dan memperkuat peluang Garuda untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Kiprah para pemain timnas Indonesia di Eropa semakin mengundang sorotan. Tak hanya tampil impresif di level internasional, sejumlah punggawa merah putih kini juga unjuk gigi di liga-liga top Eropa. Salah satu liga yang paling banyak dihuni pemain timnas Indonesia saat ini adalah Eredivisie, kompetisi kasta tertinggi sepak bola Belanda. Musim 2025-2026 menjadi saksi kehadiran 6 pemain timnas Indonesia di kompetisi yang dikenal melahirkan banyak bintang dunia.
Mereka tersebar di berbagai klub, mulai dari tim papan tengah hingga kontestan turnamen domestik. Kehadiran mereka tidak hanya penting bagi perkembangan karir pribadi, tapi juga memperkuat citra Indonesia di kancah sepak bola internasional. Beberapa nama sudah cukup mapan di klub masing-masing, sementara lainnya masih berjuang merebut tempat di tim utama. Namun, satu hal yang pasti, kiprah mereka di era divisi adalah simbol bahwa talenta Indonesia kini mulai mendapat tempat yang layak di mata Eropa. Berikut daftar lengkap 6 pemain timnas Indonesia yang akan merumput di era divisi musim ini. 1. Justin Hubner, Fortuna Sittard. Pemain belakang berusia 21 tahun ini menjadi rekrutan anyar Fortuna Sittard usai dilepas Wolverhampton Wanderers. Hubner mendapat kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan. Ia diharapkan memperkokoh pertahanan tim setelah tampil menjanjikan bersama timnas Indonesia U23 dan senior. 2. Miss Hilgers, FC Twente. Bek tengah tangguh yang sudah jadi tulang punggung FC Twente sejak promosi ke tim utama pada 2020. Musim lalu Hilgers mencatat 35 penampilan dan dikenal sebagai pemain yang sulit tergantikan di lini belakang. 3. Kelvin Verdong Nijmegen. Bek kiri andalan Nets ini tetap bertahan meski sempat santer dikabarkan akan hengkang. Dengan 36 penampilan musim lalu, Nets memilih mempertahankannya hingga kontraknya habis pada 2028. 4. Dan James, Go Ahead Eagles. Dan James tampil impresif musim lalu dengan membawa Go Ahead Eagles meraih gelar Piala Liga Belanda. Lebih lanjut, ia mencatat 31 penampilan dan masih terikat kontrak jangka panjang. Operasinya di sisi kiri pertahanan jadi kekuatan utama tim. 5. Ivar Jenner, FC Utrecht. Gelandang muda ini resmi naik ke tim utama FC Utrecht dan masuk dalam daftar 9 pemain tengah yang diproyeksikan tampil musim ini. Jenner punya potensi besar untuk bersaing merebut menit bermain di lini tengah klub. 6. Iliano Reijnders, PSV Zwolle. Meski belum reguler jadi starter, Reijnders masih menjadi bagian penting dari skuad PSV Zwolle. Pemain serba bisa ini dikenal karena kecepatan dan fleksibilitasnya. Kontraknya masih aktif hingga 2027. Ada potensi tambahan. Jika Tumbaye tetap di era divisi setelah Arema City terdegradasi, jumlah pemain timnas Indonesia bisa bertambah jadi 7. Sebelumnya Ragnar Olakmangun juga sempat mencicipi kerasnya kompetisi ini bersama Fortuna Sittard.